Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholatu ala rasulillah mabadu. Kembali lagi kita akan mengkaji kitab Al-Matnu Syarif, kitab karya Sahana Khalil Bangkalan. Dan pembahasan kali ini masih terkait hal-hal yang bisa membatalkan sholat. Kemarin disebutkan bahwa hal-hal yang bisa membatalkan sholat itu ada 14. 8 di antaranya sudah dibahas di video sebelumnya, dan video kali ini akan membahas sisa dari hal-hal yang bisa membatalkan sholat. Langsung saja masuk pembahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-amalulan penggawean al-kathiru kang akeh al-mutawali kang nuli-nuli wal wasbatulan melompat al-fahisyatu kang olo wa ziyadatu ruknin lan nambah rukun al-fi'liyin kang bangsa fi'il amdan kelawan sengaja wa taqaddumu lan disi alal imam ing atase imam rukna ini kelawan rong rukun fi'liya ini kang bangsa penggawean karone wa tahallufu lan ngereni an saking imam bihima kelawan ruknaya ini dohairi udurin karena tanpa udur wa tahayyuru niyati lan berubah niat. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya yang nomor 9 yang dapat membatalkan sholat adalah al-amal al-kathiru al-mutawali, pekerjaan atau gerakan yang banyak yang terus menerus, al-mutawali yang terus menerus. Al-amal, gerakan ini itu disebut al-amal bila dilakukan oleh sendi-sendi besar. Jadi seperti siku, bahu, leher, tangan sebelah ini bila digerakkan termasuk amal. Sedangkan misal sendi-sendi kecil seperti jari ini tidak termasuk amal. Oleh karena itu ketika seseorang misal gatal di pipinya, dia melakukan gerakan seperti ini 1, 2, terus ada satu jari yang digerakkan untuk menggaruk pipinya, misalnya seperti ini. Walaupun digaruk secara banyak kali, itu tidak dianggap sebagai amal. Lalu karena dia 2 sudah melakukan jeda lama, terus kemudian kembali lagi, nah ini tidak membatalkan. Jadi yang disebut membatalkan itu gerakan dari sendi-sendi besar yang kathir di sini berarti 3 atau lebih. Al-mutawali yang terus menerus tanpa adanya jeda. Tapi kalau ada jeda, misal kayak maju ke soft depannya dengan gerakan langkah 1, 2, terus berhenti agak lama, terus kembali lagi 1, 2, berhenti lagi, terus sampai dilakukan sampai masuk ke soft depannya yang kosong, katakanlah seperti itu juga tidak dianggap membatalkan karena tidak mutawali, tidak terus menerus, ada jedanya 1, 2 berhenti, 1, 2 berhenti, itu tidak masalah. Lalu yang membatalkan berikutnya adalah melompat wasbah al-fahisyah, lompatan. Jadi ketika seseorang dalam keadaan sholat terus melompat ke atas atau melompat ke depan, itu juga dianggap membatalkan sholat karena itu dianggap gerakan yang besar dan ya tidak beretika ya. Lalu berikutnya yang juga termasuk hal yang dapat membatalkan sholat adalah menambahi rukun fi'li secara sengaja. Rukun fi'li itu ya gerakan-gerakan itu yang dilakukan secara sengaja. Misal maghrib itu 3 rakaat, terus dia dengan sengaja pengen nambahi 1 rakaat lagi. Nah ini dapat membatalkan sholat. Atau misal rukuk itu ya 1 kali, dia pengen rukuk 3 kali atau berapa dalam 1 rakaat.
Nah, ini juga dapat membatalkan sholat. Lalu berikutnya yang juga dapat membatalkan sholat adalah mendahului imam 2 rukun berturut-turut. Jadi kita sebagai makmum itu gerakannya harus didikte imam. Imam dulu melakukan satu gerakan, kita mengikutinya. Terus tidak boleh kita mendahului imam. Nah, kalau mendahulinya secara tidak sengaja dan hanya 1 kali, oke, itu tidak membatalkan. Tapi kalau 2 rukun berturut-turut, rukun gerakan maksudnya, itu bisa membatalkan sholat juga. Berikutnya yang juga bisa membatalkan sholat adalah tertinggal dari imam sebanyak 2 rukun juga. Ini dilakukan tanpa udzur. Misal orang udzur ya, misal orang yang terlalu tua, gerakan yang terlalu cepat itu bisa menyakitkan untuk sendi-sendi dia, maka untuk tertinggal 2 rukun atau lebih itu tidak masalah karena memang ada udzur. Berbeda jika seseorang yang sehat walafiat, imamnya juga tidak terlalu cepat, biasa saja, tapi dia tertinggal 2 rukun secara sengaja dan tidak ada udzur sama sekali, maka itu dianggap membatalkan sholat. Dan yang terakhir adalah berubahnya niat. Berubahnya niat ini ketika seseorang dalam keadaan sholat, terus di tengah-tengah sholat dia misal ada jemuran dan tengah-tengah sholat itu hujan, dia terus tiba-tiba dalam hatinya membatalkan sholat. Atau misal belum hujan tapi sudah mendung, dia punya jemuran, terus dalam hatinya di tengah-tengah sholat berpendapat atau berkata, jika di tengah sholat ini nanti hujan, maka aku akan membatalkannya. Tapi jika tidak, maka aku tidak akan membatalkannya. Ucapan seperti itu saja, belum niat membatalkan, tapi cuma jika hujan, maka aku akan membatalkan sholat ini, itu sudah dianggap membatalkan sholat. Itulah 14 hal-hal yang dapat membatalkan sholat. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.